waktu yang singkat ini, tidak lebih 15 menit insya Allah, akan coba kita rangkum, kita buat mulakhos ya, ringkasan dari pembahasan kita. Kehidupan kita itu dimulai dari alam ruh, ketika masa azali dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada ruh kita semuanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka saat itu para arwah kita semua itu menjawab, qalu bala syahidna, benar wahai Allah, engkau adalah Rabb kami. Disitulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita terlahir ke alam dunia, kita dikatakan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang terlahir di dunia ini itu pada dasarnya adalah suci, fitrah. Mengapa? Sebab semasa di alam ruh sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Tuhan kita yang patut kita ibadahi, yang patut kita esakan. Kemudian setelah di alam ruh, kita masuk ke alam rahim. Saat usia kandungan ibu kita dulu itu mencapai usia 4 bulan. Para ulama sepakat ya 120 hari, kurang lebih sekitar 4 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh di dalam rahim ibunda kita yang saat itu sudah menjadi janin. Janin inilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tetapkan Pak rizkinya, kemudian ditetapkan ajalnya ya, kemudian takdir apakah ia akan menjadi orang yang baik ataukah akan menjadi orang yang binasa. Ditetapkan takdir di saat itu. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan perihal ini. Disebutkan bahwasanya thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat untuk apa? Untuk fayanfukhu fihir ruh, ditiupkan Pak di dalam janin ibunda kita itu ruh. Ketika ruh ini ditiupkan, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan bagi hamba tersebut janin itu 4 takdirnya. Apa saja? Yang pertama, bikat bi rizkihi, rizkinya seberapa ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ajalihi, ajalnya seberapa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalihi, dan juga amalnya nanti selama di dunia juga ditetapkan oleh Allah, termasuk apalagi wa syaqiyun au sa'idun, apakah ia nanti akan sengsara ataukah bahagia di dunia. Maka ini berkenaan dengan takdir kita sebagai umat manusia. Ada takdir yang sifatnya tetap Pak, kita mati jam berapa, pukul berapa, itu tetap. Kita dilahirkan dari rahim ibu siapa, itu tetap, tidak bisa kita merubahnya. Namun ada takdir yang sifatnya bisa untuk kita usahakan dirubah. Dengan cara apa? Memperbanyak doa kita kepada Allah, sekaligus kita berikhtiar, berusaha untuk merubah nasib kita. Innallaha la, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum tersebut mau untuk merubahnya. Ada upaya Pak dari kita. Setelah dari alam janin kita pun terlahir ke dunia, disitulah manusia dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sampai mukallaf, bukan mu'allaf ya, mukallaf, orang yang sudah terkena beban syariat, orang yang sudah terkena kewajiban mengerjakan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kita terlahir ke dunia, saat kita sudah mukallaf, kita pun menerima tanggung jawab Pak sebagai individu. Diutusnya manusia untuk di dunia ini tidaklah lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Di dalam surah Adz-Dzariyat itu Pak, kita semua hafal ayat 56.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, kita juga dibebankan oleh Allah berupa ujian-ujian hidup. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya itu menjelaskan, tarotan, ada kalanya ujian manusia itu bisarroi, dengan kelapangan. Kita yang diberikan Allah harta benda yang banyak menjadi orang kaya, Pak. Kita yang diberikan oleh Allah pangkat jabatan, itu termasuk ujian kesenangan. Ada juga yang diuji oleh Allah dengan ujian ad-dharra, kesempitan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesengsaraan, tidak punya pangkat jabatan. Ini pun ujian bagi kita semuanya saat kita di dunia. Maka orang yang berhasil melalui ujian ini, Bapak Ibu, selain dia menjadi orang-orang yang bersyukur, kemudian menjadi pribadi yang bertakwa, kelak akan selamat di akhiratnya. Dan sebaliknya, Bapak Ibu, kalau manusia selama perjalanan hidup di dunia ini gagal dalam ujian-ujian ad-dharra ataupun as-sarra, akan menjadi orang yang terhina baik di dunia maupun di akhirat. Ini patut untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya. Siapapun kita, Pak, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba diuji dengan ujian yang tidak enak, misalnya, Pak, kehilangan motor atau kehilangan orang yang kita cintai diambil oleh Allah Azza wa Jalla, sikap kita sebagai mukmin, Bapak Ibu, kita beristirja kepada Allah Azza wa Jalla. Istirja itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kepada Allah lah kita akan kembali. Ditutup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ajurni min musibati wahlufli khairan minha. Ya Allah, dengan musibah yang kau timpakan kepada kami, ya Allah, selama di dunia ini, aku mohon berikan kami pahala, ya Allah. Wahlufli khairan minha, dan juga berikanlah ganti yang lebih baik untuk kami, ya Allah. Ini doa saat kita ditimpa musibah, baik itu musibah yang menyenangkan maupun musibah ujian yang tidak menyenangkan. Saat kita telah menyelesaikan, Bapak Ibu, tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah di dunia ini, kita akan beralih menuju alam barzah saat ruh kita dicabut oleh malaikat Israel. Maka di alam barzah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikatnya, ada malaikat Munkar dan Nakir, menanya kepada hamba yang sudah dimakamkan itu dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian apa agamamu? Dan juga siapa nabimu, orang yang diutus kepada engkau? Jika seorang hamba, Pak, manusia, berhasil menjawab 3 pertanyaan alam barzah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala persilahkan ini hamba untuk istirahat kembali. Bersamaan dengan itu, Bapak Ibu, dalam riwayat yang sahih, ada seorang yang tampan, kemudian aromanya wangi semerbak, indah dipandang. Ketika ditanya, siapa dirimu? Maka ia menjawab, aku adalah amalmu selama di dunia, amal solih yang akan menemani kita di alam barzah nanti. Dan sebaliknya, orang yang gagal, Pak, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebab di dunia ia tergolong orang yang fasik, tergolong ahli maksiat, enggan atau tidak bisa menjawab pertanyaan alam barzah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpitnya di dalam alam barzah, alam kubur itu, seraya saat itu ia diperlihatkan siksa-siksa neraka. Bersamaan dengan itu ada seorang yang datang kepadanya, mohon maaf, fisiknya naudzubillah mengerikan, Pak. Kemudian aromanya juga sangat busuk. Ketika ditanya, siapakah engkau gerangan? Ia pun menjawab, aku adalah amalmu selama engkau di dunia,
amal-amal yang buruk yang akan menemani hamba saat di alam barzahnya nanti. Setelah tiupan trompet yang kedua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke satu alam yang disebut dengan alam akhirat. Itulah alam mahsyar. Kita akan diarak Bapak Ibu sekalian dengan tanpa mengenakan pakaian sama sekali di satu padang yang luas luar biasa. Kata Nabi, warnanya putih seluas mata kita memandang Bapak Ibu. Maka di saat itulah kita menanti hari pembalasan menuju satu hari yang disebut dengan yaumul hisab. Hisab itu maknanya al-arad wal munaqashah. Kita akan ditanya dengan detail Bapak Ibu. Sekaligus kita akan ditanya oleh Allah, dari mana harta bendamu kau dapatkan? Dari mana mobil yang kau peroleh? Dari mana rizki yang engkau berikan untuk keluargamu? Semua Pak ditanya oleh Allah di yaumul hisab. Maka saat itu ada seorang yang disebut oleh Nabi sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Pernah Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah engkau siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut itu? Apa maksudnya bangkrut itu? Sahabat ada yang menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di kalangan kita itu adalah man la dirhama wala mata', orang yang tidak punya harta benda, tidak punya lagi aset, itu orang yang bangkrut. Nabi kemudian menjawab, bukan demikian. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa shaumin, orang yang datang dengan membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, tetapi juga membawa dosa sosial. Wa ya'ti qad syatama hada, datang dengan membawa dosa sebab mencela orang lain, menghina orang lain, datang dengan membawa dosa menuduh orang lain, wa aklu mala hada, termasuk mengambil hak milik orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, kelak kata Nabi, pahala yang kita peroleh dari sholat akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kemudian saat pahala kita sudah habis Bapak Ibu sekalian, kok tanggung jawab kita masih ada? Kata Nabi di dalam riwayat Imam Bukhari, dosa-dosa orang yang kita zalimi itu akan diberikan kepada kita. Maka sudahlah tidak punya tabungan pahala, justru menumpuk dosa-dosa itu untuk kita. Selama hidup di dunia, mari kita hindarkan saling mencela Bapak Ibu, saling menuduh tanpa bukti, atau makan hak milik orang lain. Yang masih punya utang, kita ingatkan ya, segera lunasi hutang kita sebelum nanti Allah tagih di akhirat melalui amal soleh kita. Yang suka saling cela-mencela, momentum ketika kemarin Pilpres, saling cela-mencela, mari saat ini kita bertaubat kepada Allah, mumpung momentumnya bulan Ramadan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Setelah kita melalui yaumul hisab, kita akan ditimbang Pak, amal soleh dan amal buruk kita di satu hari yang disebut yaumil mizan, hari penimbangan amal soleh dan amal buruk kita. Maka orang yang amal baiknya lebih banyak dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla menuju surganya. Disitulah khalidina fiha abada, hidup dengan kekal di dalam surga. Bagaimana kalau ada orang yang muslim Bapak Ibu, kemudian ia masih ada secercah iman dalam hatinya, akan tetapi ia juga banyak bermaksiat kepada Allah, maka orang yang semacam ini di dalam riwayat-riwayat yang sahih akan terlebih dahulu masuk ke dalam nerakanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Setelah ia pertanggungjawabkan perbuatan buruknya itu Pak, ia pun akan diangkat, dicelupkan ke satu haud telaga yang dinamakan telaga Al-Kautsar, barulah kemudian dipersilahkan masuk ke surga. Itulah tempat terakhir kita
perjalanan hidup kita selama di dunia, kemudian apakah kita selamat di akhirat nanti, bergantung saat kita di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai penutup, mari sama-sama Bapak Ibu kita perbanyak beramal soleh di dunia ini, wabil khusus momentum Ramadan, syahrul barokah, bulan yang penuh keberkahan, dilipat gandakan pahala kebaikan kita. Perbanyak infak sedekah kita, perbanyak qiyamul Ramadan kita, sekaligus berlaku solih kepada sesama kaum muslimin. Demikian sedikit saja yang kami sampaikan tentang ringkasan perjalanan hidup manusia. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.